Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian. Salam budi luhur. Kembali kita bertemu kembali dalam perkuliahan kita di kelas BD2 ya, kreativitas dan inovasi. Bagaimana adik-adik sekalian, apakah Anda yang masih tidak paham dalam hal ini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, pada pagi hari ini adalah perkuliahan kita yang kedua, di mana Bapak akan kembali menyambung pembahasan kita tentang masalah kreativitas dari kata kreatif. Tentu adik-adik sekalian masih ingat ya apa itu kreatif. Kreatif sendiri itu artinya adalah individu yang mampu menciptakan ide-ide baru. Nah, kuncinya itu ide-ide baru, sehingga ide-ide baru akan menjadi suatu gagasan baru, bahkan metode-metode baru dalam menciptakan sesuatu. Dalam hal ini kalau dalam dunia bisnis bisa produk, bisa juga jasa. Sehingga nantinya diupayakan akan menjadi sebuah solusi terhadap suatu masalah dari penemuan tersebut. Nah, tentunya pada minggu yang lalu kita sudah diskusikan bahwasanya seseorang yang kreatif adalah orang yang memiliki sifat rasa ingin tahu yang besar. Sekali lagi, orang yang memiliki sifat adanya rasa ingin tahu yang besar. Sehingga kalau ada orang yang cuek, tidak tahu, dan tidak peduli dengan lingkungannya, berarti itu ciri orang yang tidak kreatif. Maka dalam hal ini adalah ciri orang yang kreatif adalah orang yang memiliki rasa ingin tahu yang besar, ingin mencoba, tidak takut dengan berbagai macam tantangan. Sehingga tantangan itu bahkan bisa berubah menjadi sebuah peluang bagi usaha misalnya, atau bagi suatu kreativitas tersendiri, atau sebagai suatu recovery bagi dia sendiri. Nah, untuk itu di era, apalagi di era sekarang ini adalah era digitalisasi. Kompetisi semakin global, kompetisi semakin kompleks, jumlah manusia semakin banyak, sehingga orang-orang pintar pun semakin banyak. Untuk itu dibutuhkan adanya sebuah skill khusus di bidang tertentu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di dunia manapun. Adik-adik sekalian yang aku cintai, ya, Bapak sangat mengharapkan sekali di dalam mata kuliah ini adik-adik bisa memberikan suatu gambaran, memberikan suatu daya imajinasi, daya nalar yang tinggi dengan apa yang adik-adik lihat di sekitar kita. Sehingga nantinya diharapkan kalau kita lihat di dalam mata kuliah kita akan ada namanya ide baru atau gagasan baru. Bahkan nanti akan menciptakan metode baru di dalam suatu gagasan yang muncul di dalam benak adik-adik sekalian. Nah, di dalam teori kreativitas dan inovasi, alangkah baiknya juga kita harus tahu apa sebenarnya contoh di lapangan. Sebagai contoh, mungkin di dalam kesempatan yang lalu belum pernah kita sebutkan ya. Ini Bapak kasih contoh. Di dalam industri otomotif ya. Sekarang ini dikenal dua jenis tipe kendaraan bermotor. Yang pertama adalah kendaraan bermotor berjenis gigi manual. Yang kedua adalah kendaraan bermotor berjenis matic. Apa perbedaannya? Tentu adik-adik tahu sendiri bahwasanya kendaraan bermotor yang sifatnya manual itu artinya segala sesuatu itu bermesin karburator dan memiliki gigi yang manual. Sementara yang matic itu tidak memiliki gigi adik-adik sekalian. Dan mesinnya itu menggunakan mesin fuel injection. Artinya segala sesuatu menggunakan sistem injeksi. Nah, metodenya itu juga berbeda. Bagi kendaraan bermotor yang memiliki gigi manual, tentunya tidak terkomputerized, artinya tidak tersistem secara komputerisasi. Namun, itu sangat berbeda jika Anda menyaksikan yang namanya kendaraan bermotor, katakanlah motor, ya, bahkan mobil, itu mesinnya semuanya computerized atau komputerisasi. Permasalahannya sekarang, bahwasanya untuk kendaraan matic, apapun itu namanya, baik motor ataupun mobil, kalau sifatnya computerized, artinya segala sesuatu yang menyangkut mesin atau spare part itu harus dilakukan pada bengkel resmi. Itu artinya computerized. Namun kalau kendaraan bermotor dengan kreativitas yang
zaman dulu itu belum ada gitu ya, masih gigi manual, itu bisa dilakukan dan diservis pada bengkel-bengkel tak resmi. Kemudian yang ketiga, wujud penemuannya adalah baru. Kalau yang namanya kendaraan bermotor matic itu biasanya memanjakan konsumen pemakai, ya. Artinya dia lebih instan, menginjak gas tidak perlu memakai gigi, tidak perlu memakai kopling, dan biasanya itulah bisa berlari lebih kencang, bisa melaju lebih kencang dibandingkan dengan kendaraan bermotor yang bertenaga manual. Nah, ini matic. Artinya itu bagaimana yang harus kita bisa jelaskan di dalam kreativitas manusia dalam menciptakan kendaraan bermotor tadi. Itu artinya tanpa kita sadar, kreativitas yang kita hasilkan itu mampu memunculkan sesuatu yang membuat aktivitas manusia lebih mudah, lebih modern, dan beralih teknologi yang lebih canggih dari sebelumnya. Nah, kalau kita kembali ke contoh tadi, ini artinya konsumen dengan kendaraan matic itu jauh lebih instan dibandingkan dengan keadaan-keadaan yang ribet. Artinya masyarakat tidak perlu memakai gigi, langsung menekan gas, memegang pedal, itu langsung jreng bisa berlari. Nah, bagaimana dengan kendaraan yang sifatnya manual? Itu tentu tidak demikian. Kita harus menggunakan gigi dan segala macam. Kemudian kendaraan-kendaraan ini kan perlu untuk dirawat. Kendaraan ini perlu untuk dijaga maintenance-nya. Bagi kendaraan matic, baik itu motor maupun mobil, tentu adik-adik tahu ya, segala sesuatunya kita tinggal percayakan kepada bengkel resmi. Selebihnya ya selesai. Namun bagaimana dengan kendaraan yang manual, sistem yang lama, itu tidak saja bisa dilakukan pada bengkel-bengkel resmi, tapi juga pada bengkel-bengkel resmi. Namun, ada satu catatan yang perlu adik-adik ketahui, bahwasanya kreativitas yang sangat syarat dengan kecanggihan teknologi dan pengetahuan itu tidak selamanya bisa menimbulkan dampak yang positif, tapi bisa juga menimbulkan dampak negatif. Ternyata ada ya dampak negatifnya. Apa itu? Nah, adik-adik sekalian, saya kira demikian karena durasi video ini juga pendek, dan itu upaya kita untuk merangsang adik-adik mahasiswa untuk berpikir lebih jauh. Jadi tidak hanya melulu melalui video, tapi adik-adik juga diminta untuk kreatif berpikir, berimajinasi, mencari sendiri secara mandiri. Nah, untuk itu makanya video pendek ini tidak bisa dilakukan secara panjang. Saya kira demikian dulu adik-adik untuk mata kuliah pertemuan kita yang kedua ini. Nanti kita akan sambung untuk contoh apa sih sebenarnya kreativitas bisa menimbulkan dampak negatif, tidak saja positif ya. Demikian dulu, selamat belajar, salam budi luhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.